Shalom, selamat malam bagi kita semuanya, saudara-saudari sekalian. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu bagi kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Tuhan, kami akan beristirahat sebentar lagi di tempat tidur kami masing-masing. Tetapi sebelum kami beristirahat, kami akan mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu. Berdoa kepadamu, menyerahkan diri. Kiranya berikanlah kepada hati dan pikiran kami kedamaian dalam menyambut firman-Mu. Kami memohon kepadamu Tuhan, ampuni kami atas segala keberdosaan kami. Dalam Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam Evangelium Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perumpamaan ini terutama merujuk pada bangsa dan umat Yahudi. Allah memilih mereka sebagai milik kepunyaannya, menjadikan mereka umat yang dekat dengannya, memberi mereka segala keistimewaan untuk mengenal dan melayaninya melebihi bangsa-bangsa lain, dan mengharapkan mereka membalasnya dengan melakukan kewajiban dan ketaatan mereka terhadapnya yang mendatangkan pujian dan hormat baginya. Semua ini diperhitungkannya sebagai buah, namun mereka mengecewakan harapan-harapannya. Mereka tidak melakukan kewajiban mereka. Mereka mendatangkan celaan dan bukannya pujian bagi pengakuan iman mereka. Bapak Ibu sekalian, penekanan utama Tuhan Yesus dalam teks ini adalah pertobatan. Dosa tidak menentukan cara kematian seseorang, tetapi dosa akan menentukan apa yang terjadi setelah kematiannya. Pertobatanlah yang akan menjadi kunci utamanya. Jika seseorang tidak bertobat dalam hidupnya, maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Melalui perumpamaan tentang pohon ara ini, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kesempatan untuk bertobat masih diberikan. Pohon ara yang tumbuh selama 3 tahun ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Permintaan untuk menebang pohon tersebut menunjukkan batas kesabaran si pemilik kebun yang telah menanti selama 3 tahun. Namun pengurus kebun masih memohon kepada tuannya untuk bersabar menantikan pohon tersebut berbuah. Penggunaan kata mungkin di ayat 9 ini menunjukkan harapan dan kesempatan lagi. Ini menunjukkan pentingnya pertobatan. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita bertobat? Kristus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat.
yang mungkin merupakan kesempatan kesekian kali yang diberikan pada kita. Oleh karena itu, jangan tunda lagi, sebab jika kita masih menutup rapat pintu hati kita untuk pertobatan, maka mungkin Tuhan akan mencampakkan kita ke dalam api. Sebelum terlambat, kesempatan masih ada, sebab perumpamaan ini berbicara tentang sebuah kesempatan. Di dalam hidup ini kita menemukan banyak kesempatan. Itu berarti hidup ini adalah sebuah kesempatan. Lalu bagaimana agar kita bisa menggunakan kesempatan itu dengan baik? Orang-orang yang berhasil di dalam bidang masing-masing adalah mereka yang mampu melihat dan menggunakan setiap kesempatan yang ada di dalam hidupnya. Mereka bukannya tidak pernah gagal, tetapi mereka mampu menjadikan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri, sehingga akhirnya mencapai keberhasilan. Lain halnya dengan orang-orang yang terus hidup di dalam kegagalan karena telah menyanyiakan berbagai kesempatan yang pernah menghampirinya. Jadi saudara-saudari seiman, jangan pernah kita sia-siakan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk berbuah sesuai firman-Nya. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kita semua umat-Nya, supaya kita tidak percuma hidup di dunia ini. Marilah kita gunakan waktu yang masih ada sebaik mungkin agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas firman-Mu yang masih berkumandang di tengah-tengah kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kuatkan kami di dalam Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami berbuah, menggunakan kesempatan yang Kau berikan kepada kami sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan. Pada malam hari ini kami akan beristirahat, kiranya Tuhan Engkau menyertai kami sepanjang malam hari ini, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan kami juga sangat memohon kembali kepadamu, ampunilah Tuhan segala dosa pelanggaran kami yang kami lakukan hari ini. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita renungkan firman yang telah kita dengarkan tersebut. Kita menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk berbuah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kita dalam peristirahatan kita masing-masing. Shalom.